SMA waktu itu udah mulai berkarir juga ya, sudah. Terus harus dapat informasi itu, dan pertama kali tahunya gimana? Kan anak segitu kan di zaman itu nggak, ya kenapa gue harus deteksi dini pada saat itu ya? Jadi kenapa sampai bisa akhirnya tahu? Iya, jadi sebenarnya ceritanya itu di tahun 2002. Waktu itu aku kelas 2 SMA, usia 16 tahun. Memang belum mengenal konsep sadari, tapi kan kalau ya perempuan mandi kan mungkin lebih detail gitu ya daripada laki-laki. Memang setelah sekian lama tuh selalu ada, oh ada benjolan nih gitu, tapi aku nggak ngomong ke orang tua. Terus beberapa kali mandi ada benjolan sampai akhirnya bilang waktu itu ke ibuku. Terus ibuku bilang, diperiksain aja deh, soalnya benjolannya kayaknya cukup besar nih gitu, keraba langsung gitu dan cukup besar. Terus akhirnya periksa, dan dokter menyarankan waktu itu untuk diambil aja, diangkat aja, nggak apa-apa kok, jinak gitu. Yang menjadi pertanyaan untukku pada saat itu ya memang ketika masuk ruang operasi, kemudian setelah dioperasinya, yang mana setelah aku sadar gitu ya, itu nggak ada siapa-siapa gitu di sampingku, kayak mamaku lagi ke bawah, terus papa juga nggak ada gitu. Itu membuatku cukup bertanya-tanya kenapa ya gitu. Soalnya pada saat itu, sependek pengetahuanku pada saat SMA waktu itu, sepertinya katanya orang yang kena tumor itu katanya harus 25 tahun ke atas. Kalau orang yang kena kanker katanya harus yang udah punya anak gitu ya. Jadi nggak tahu bahwa itu tuh bisa terjadi pada anak usia SMA juga. Dan aku juga ngerasa banyak sekali merenung pada saat itu di kamar detik itu ya. Dan akhirnya pas dokternya akhirnya ke kamar, mamaku juga sudah ada di kamar, kita banyak bicara. Terus aku nanya, dok ini sebenarnya karena apa sih dok gitu, karena kalau ditanya temen lumayan bingung juga jawabnya gitu kan, kayak nggak pernah kejadian, kayaknya anomali, apakah aku aneh gitu. Jadi ya bingung pada saat itu. Terus dokter bilang, kamu ada nggak garis ke atas gitu yang kena kanker atau tumor gitu. Si buku bilang nggak ada gitu, tidak ada. Jadi kenapa ya? Dokter bilang mungkin juga karena makanan kali ya gitu ya. Ya sependek pengetahuanku juga, menurutku pada saat itu makannya juga nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi pada akhirnya memang saat itu ibuku lumayan nge-switch makanan di rumah menjadi less makanan siap saji pada saat itu. Nah, bertahun-tahun kemudian, yang mana pada saat itu ya aku juga cek berkala juga ke dokter. Tapi pada saat itu aku ingat sekali karena kejadian ini tuh cukup menyisakan luka gitu di aku. Simply juga karena memang ada bekas luka di payudara aku kan. Terus pada saat aku kuliah, waktu itu harus membuat tugas akhir untuk syarat kelulusan. Semua orang bikin skripsi tentang apa, ada tugas akhir tentang apa. Terus aku pikir aku ingin membuat sesuatu deh tentang breast cancer awareness ini gitu, karena aku rasa dari kelas 2 SMA sampai akhirnya lulus kuliah ini juga belum banyak teman-teman yang aware gitu mengenai si breast cancer ini gitu, dan juga pokoknya tentang kesehatan payudaranya mereka sendiri. Nah, akhirnya untuk membuat tugas akhir itu aku memutuskan untuk aku harus research dulu kan, research ke 5 rumah sakit di 5 wilayah Jakarta. Kemudian ketika aku akhirnya nyemplung langsung ke situ, terus itu kan tahun 2007, yang mana udah lama sekali ya sebenarnya. Jadi mungkin datanya juga udah banyak berubah gitu dibanding 2023 ini. 2007 lulus kuliah aku tua juga ya, by the way. Oke, anyway. Pada saat itu aku mendapati data bahwa anak-anak range-nya tuh sudah semakin muda, karena waktu itu aku usia 16 tahun terkena tumor payudara, dan dari data yang ada itu anak usia 14 tahun itu sudah ada yang terkena kanker payudara gitu. Sedih banget, aku merinding setiap cerita ini. Dan waktu itu dokter bilang itu ada kok di ruangan itu yang anak usia 15 tahun gitu, yang 14 tahun kemarin udah keluar dari sini gitu. Jadi semakin lama rasanya semakin muda. Dari situ semakin lama aku semakin menyadari bahwa ternyata jadi perempuan itu kompleks sekali ya gitu. Kalau
laki-laki itu kan mungkin hanya terdiri dari satu hormon yang memang membentuk mereka gitu, hanya testosteron aja. Tapi perempuan ini sangat-sangat kompleks gitu, banyak sekali hormon-hormon pembentuk perempuan yang pada akhirnya ya bisa dibilang menjadi penyerang perempuan itu sendiri ketika kita ya banyak hal yang kita alami gitu di dalam satu masa kehidupan kita. Dan semakin kesini juga menjadi semakin merasa harus punya kontribusi yang lebih, karena ketika aku ketemu dan pacaran dengan suamiku saat ini, ya ibunya beliau juga meninggal karena kanker payudara. Dan meninggalnya itu pun juga aku tanya ke suamiku tuh bener-bener jadi hampir tiap hari ibunya tuh meraung kesakitan di rumah. Tapi nggak mau cerita, jadi cuman sakit gitu, tapi nggak tahu apakah yang sakit payudaranya atau kepalanya atau apanya, dibawa ke rumah sakit nggak mau gitu. Sampai akhirnya yang udah parah banget, akhirnya mau nggak mau dibawa ke rumah sakit dan memang sudah stadium 4 dan memang sudah membusuk begitu. Jadi nggak lama kemudian memang akhirnya meninggal di rumah sakit. Tapi dari situ kan kita jadi dapat cerita gitu bahwa ternyata nggak semua perempuan itu mau gitu speak up bahwa oh saya kena nih kanker payudara, nggak mau terbuka juga gitu. Padahal mungkin pada saat itu anak-anaknya juga udah encourage ibunya untuk ayo dong, nggak tahan. Suamiku bilang sampai pada saat kejadian itu dia tuh sampai tiap malam tuh tutupan bantal karena nggak tahan dengar ibunya sakit gitu terus gitu. Tapi nggak mau dibawa ke rumah sakit dan nggak mau cerita lebih lanjut. Dan pada saat ini currently adiknya ibuku jadi tanteku itu memang sedang terkena kanker payudara, baru mastektomi dan baru kemoterapi yang kedua gitu. Jadi aku sendiri sekarang lagi tiap hari ngelihat ibuku tuh ya tiap hari lagi berkunjung terus gitu ke rumah tanteku untuk ngasih semangat, untuk pokoknya ngajak seneng lah gitu ya, karena memang ya saat ini rambutnya juga baru dibotakin juga gitu. Jadi aku rasa dengan datangnya bulan Oktober di tahun ini menjadi momentum juga gitu untukku untuk bisa bercerita lebih lanjut dan mengajak masyarakat lebih lanjut untuk aware mengenai breast cancer ini. Kak Anin kan aku tahunya Kak Anin itu menyusui secara langsung itu memperkecil kemungkinan untuk terkenanya kanker payudara, dan ya mungkin itu menjadi salah satu upayaku juga. Tapi yang mungkin yang paling besar adalah menjaga pola hidup dan pola makan sih. Jadi benar-benar pola hidup tuh ya pola makan termasuk di dalamnya, pola keaktifan dari keseharian juga menjadi salah satunya. Dan yang paling aku coba untuk jaga adalah stress manajemennya gitu. Jadi aku rasa itu yang sangat-sangat berpengaruh juga terhadap segala hormon yang ada di dalam badan kita. Benar-benar harus happy terus ya, diusahakan untuk happy terus meskipun jadi ibu dari 2 anak balita. Seru sekali. Iya, sebenarnya nah ini juga menjadi salah satu yang harus aku garis bawahi. Mencoba untuk happy terus itu juga kadang-kadang menjadi salah satu hal yang harus dipertanyakan gitu, karena kita dalam semasa hidup nggak mungkin nggak punya trauma, nggak mungkin nggak punya rasa sedih, kecewa, tragedi dan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Jadi aku sebenarnya mengencourage semuanya untuk benar-benar mindful gitu, sadar. Maksudnya gini, jadi ketika kita sedih, kita coba acknowledge bahwa kita sedih, ungkapkan bahwa kita sedih, karena bagaimanapun ini kan ini agak melenceng sedikit, tapi aku percaya dengan konsep bahwa badan dan jiwa itu saling punya pengaruh satu sama lain. Jadi ketika kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita nggak suka, kita nggak setuju, kita mau bilang sesuatu, katakan aja gitu. Karena ketika kita pendam, manifestasinya tuh akan menjadi salah satu yang ada di badan kita. Entah itu akan menjadi apa. Pesan banget ya ini buat kita semua, being mindful ya Kak ya. Jadi lega gitu istilahnya. Acknowledge bahwa kita sedih gitu. Jadi kebanyakan memang kita lagi sedih terus kamu kenapa? Enggak, aku happy kok gitu. Dan akhirnya si sedihnya itu
ya menjadi sesuatu gitu, either kepalanya cenut atau apa, dan kalau misalnya ketelan lebih lama lagi ya mungkin dia akan menjadi salah satu bentuk yang lain di badan kita gitu. Nah ini pasti juga menjadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.